Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sebab-sebab yang berkaitan dengan sunnah. Anggota kelompok 7 yang pertama adalah saya sendiri, Anastasia Nur Salihah. Yang kedua, Dian Dwi Saputri. Yang ketiga adalah Prayoga Pangestu. Dan terakhir adalah Fadilah Yumna Aziza. Materi yang pertama adalah pengertian sunnah. Sunnah berarti perilaku, jalan, kebiasaan, atau ketentuan. Sunnah dalam pengertian ini bisa mencakup sunnah yang baik maupun sunnah yang buruk. Dalam pengertian Al-Quran menyebutnya dengan sunnah al-awwalin, yakni sunnah yang telah diturunkan oleh Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang terdahulu. Sedangkan menurut Hasbi As-Siddiq, sunnah adalah pengejawantahan perilaku menurut contoh Rasulullah SAW yang merujuk pada hadis atau perbuatan yang terus-menerus dilakukan sehingga menjadi semacam tradisi. Sunnah secara etimologi adalah tata cara yang telah mentradisi dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sunnah juga berarti praktik yang diikuti, arah model perilaku dan tindakan, ketentuan dan peraturan. Beberapa literatur menunjukkan kata sunnah telah digunakan oleh para penyair Arab, pra-Islam dan masa Islam untuk menunjukkan arti, aturan atau tata cara yang dianut, baik maupun buruk. Secara terminologi, ulama berbeda pendapat dalam memberikan pengertian tentang sunnah dengan perbedaan keahlian masing-masing. Ulama hadis misalnya mengatakan bahwa sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan atau diterima dari Rasul berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, akhlak, atau kehidupan, baik sebelum beliau diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya, seperti tahanut berdiam diri yang dilakukan di Gua Hira sesudah kerasulan beliau. Baik, selanjutnya kedudukan as-sunnah dalam hukum Islam. As-sunnah sebagai penafsiran terhadap ajaran Al-Quran. Ia merupakan implementasi realitis serta ideal dalam Islam. Kepribadian Nabi Muhammad SAW adalah merupakan pengejawantahan Al-Quran dalam sebuah ajaran Islam. As-sunnah disambil sebagai penafsir terhadap ajaran Al-Quran, juga berfungsi sebagai referensi dan sumber petunjuk kedua setelah Al-Quran. Petunjuk itu akan terus mengalir ke dalam lapangan syariah, hukum dan fikih, serta melandasi seluruh sektor kehidupan manusia. Umat Islam telah sepakat menjadikan sunnah sebagai salah satu dasar hukum untuk beramal atau ibadah, karena sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Kesepakatan umat Islam dalam mempercayai, menerima, dan mengamalkan segala ketentuan yang terkandung di dalam sunnah sudah dilakukan sejak Rasulullah SAW masih hidup, sepeninggal beliau, semenjak masa Khulafa al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya. Tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam. Semenjak masa Khulafa al-Rasyidin hingga masa-masa selanjutnya, tidak ada yang mengingkarinya. Dalam lintasan sejarah Islam, banyak peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan untuk menggunakan sunnah Rasulullah SAW sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya, fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Ada 3 fungsi sunnah terhadap Al-Quran. Yang pertama, bayan al-takrir, yaitu sunnah berfungsi untuk mengokohkan atau menguatkan apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran. Yang kedua, bayan al-tafsir, yaitu sunnah yang berfungsi untuk memberikan perincian atau tafsir dan penafsiran terhadap ayat Al-Quran yang masih mujmal, memberikan takyid atau ayat-ayat yang masih mutlak, serta memberikan taksis atau ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, ada bayan al-tasri, yaitu sunnah berfungsi untuk mengadakan, mewujudkan, atau menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Baik, selanjutnya sebab-sebab yang berkaitan dengan sunnah. Ada permasalahan ideologi internal. Tidak dapat dipungkiri bahwa kontroversi mazhab dalam Islam berlangsung hingga hari ini. Muhammad Arkoun menjelaskan bahwa seleksi, pembukuan, dan pembukuan sunnah dalam kitab-kitab hadis menimbulkan kontroversi berkepanjangan di antara 3 golongan besar muslim, yakni Sunni, Syiah, dan Khawarij. Kelompok Sunni menganggap komplikasi Sahihni dari Bukhari dan Muslim sebagai yang paling otentik. Syiah
mengklaim hasil komplikasi Kulyaini dengan koleksi Ibnu Babuyah dan Al-Tusi sebagai suitable for the science of religion. Setara itu, Khawarij memakai koleksi Ibnu Habib tercatat akhir abad ke-8 Masehi yang disebut sebagai Al-Sahih Al-Rab atau The True One Offspring. Kemudian permasalahan inkar al-sunnah. Validitas sunnah secara keseluruhan mengalami tarik ulur di kalangan umat Islam sendiri. Dalam laju sejarah tercatat adanya kelompok umat Islam yang menolak keberadaan sunnah sebagai sumber hukum Islam. Mereka ini dikenal sebutan inkar al-sunnah atau mukir al-sunnah. Berdasarkan identifikasi Syuhudi Ismail pada zaman Nabi 570 sampai 632 Masehi, belum ditemukan bukti sejarah yang dapat dipegangi mengenai adanya kelompok umat Islam yang menolak sunnah sebagai salah satu sumber hukum Islam. Bahwa pada masa Al-Khulafa Al-Rasyidun 632 sampai 661 Masehi dan Bani Umayyah 661 sampai 750 Masehi, belum terlihat jelas munculnya penolakan tersebut. Kalangan ingkar al-sunnah ini baru muncul pada awal masa Abbasiyah 750 sampai 1258 Masehi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pemikiran insider dan outsider. Nah, masing-masing bidang studi Islam tidak luput dari sentuhan kajian para orientalis. Bahkan mereka berhasil menghasilkan karya-karya bermutu yang tidak dapat dilakukan oleh sebagian umat muslim. Lebih dari itu, sebagian sarjana muslim kadang menggunakan karya-karya orientalis sebagai bahan referensi dalam penelitian mereka. Memang sebagian karya mereka tidak luput dari motivasi sentimen keagamaan yang berujung pada kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Hanya saja, dari masa ke masa, kajian sebagian orientalis mengalami pergeseran paradigma dari subjektisme yang dipacu oleh sentimen keagamaan menuju objektisme yang dimotori oleh keterbukaan dan kejujuran intelektual. Dengan mencermati ide-ide utama mereka, orientalis seakan-akan terlibat dalam jaringan intelektual yang sangat erat, saling mewarisi ide, mengembangkan, merevisi, bahkan mengkritik dan menolaknya sama sekali. Bahkan, sebagian sarjana muslim kontemporer terpengaruh oleh ide-ide mereka, seperti Mahmud Abu Yahya, Ahmad Amin, dan Hasim Ahmad. Meskipun demikian, karya para orientalis dan sebagian sarjana muslim kontemporer tersebut disanggah oleh sebagian sarjana muslim lainnya, seperti Muhammad Mustafa Azami, Fuad Muhammad Zain, Mustafa Al-Sibai, Muhammad Ajid Al-Khatib, Abdullah Al-Rahman Ibnu Yahya Al-Mu'alimi Al-Yamani, dan Nur Al-Din. Nah, apabila mayoritas sarjana muslim atau sunni sepanjang sejarah meyakini permulaan sistem isnad bersamaan dengan proses periwayatan sunnah, maka sebagian orientalis tidak demikian. Menurut Ignaz Goldziher, misalnya isnad adalah hasil dari perkembangan pemikiran generasi Islam awal. Pendapat ini sama dengan pendapat Joseph Stott. Orientalis spesialis hadis-hadis fikih ini berpendapat bahwa isnad diketahui secara luas berawal dari bentuk sederhana dan mencapai kesempurnaannya pada paruh kedua dari abad ketiga Hijriah. Banyak isnad yang tidak mendapatkan perhatian dan kelompok apapun yang ingin nisbatnya pendapat-pendapatnya kepada orang-orang terdahulu. Maka mereka memilih figur-figur itu lalu meletakkannya ke dalam isnad. Bagi Scott, isnad memiliki kecenderungan untuk berkembang ke belakang. Isnad berawal dari bentuk yang sederhana lalu diperbaiki sedemikian rupa dengan cara mengaitkan
doktrin-doktrin aliran fikih klasik kepada tokoh yang lebih awal, seperti sahabat dan akhirnya kepada Nabi. Dengan kata lain, menurutnya isnad merupakan rekayasa sebagai hasil dari pertentangan antara aliran fikih klasik dan ahli hadis. Pendapat terakhir Scarch ini dikenal dengan nama selanjutnya kesimpulan dari kelompok 7, sunnah Nabi hanya dilihat dari aspek praktis atau produk saja, sehingga sunnah Nabi hanya didefinisikan sebagai bentuk dari ucapan atau perbuatan atau sikap tertentu Nabi Muhammad SAW. Akibatnya, ketika hadis Nabi dipahami untuk diamalkan, maka yang muncul adalah pemahaman dan pengalaman secara lahiriah, tekstual, dan tidak pernah ada perubahan. Walaupun tuntutan, keadaan, dan perubahan waktu terus terjadi, seharusnya kemunculan suatu sunnah lebih dilihat dari aspek metodenya sebagai ijtihad, bukan hasilnya. Kecamuk persoalan otentitas sunnah selalu tarik ulur terkait penulisan, kesejarahan, hingga persoalan keterpercayaan terhadapnya. Terbukti bukan hanya terjadi dalam relasi muslim dan non-muslim, tetapi bahkan antar sesama muslim sendiri. Namun terlepas dari semuanya, bagaimanapun sunnah adalah potret kenabian yang mesti dihadirkan dari masa ke masa. Kedudukan sunnah sebagai bayan tafsir, bayan tasyri, selain membuktikan sisi otentisitasnya, juga memperkuat nilai-nilai dan legislasi hukum Islam. Demikian presentasi dari kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.